Ya. Mulai ya? Ya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada hari ini atas berkat rahmat Allah kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan ya di ruangan Zoom ini bersama Ibu narasumber yang luar biasa ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Feni ya. Jadi saya sampaikan dulu, ini Ibu Feni ini adalah seorang ibu yang masih muda ya Bu ya dibanding saya. Itu ditambah 11, ditambah 12 ya dengan Ibu, Masya Allah. Tapi prestasinya luar biasa. Usianya 45 tahun ya, karena saya dapat bocoran ini. Kemudian jenis usahanya saat ini adalah menjual sayur, kemudian menjual instalasi dan perlengkapan hidroponik gitu ya. Komoditinya jadi sayuran. Alamat usahanya di Kota Makassar, jauh sekali ya. Makanya ini mohon maaf kita dalam hal waktu ya berbeda pendapat. Jadi Wita ini berarti 1 jam ya, jam 11 ya sekarang. Iya, kita baru jam 10:04. Jadi mungkin terima kasih duhurnya nanti sendirian ya, tidak bisa berjamaah dengan keluarga. Ya, jadi di Makassar di Jalan Goa Aria, Komplek Delta Bumi, Sudiang, Blok B, nomor 18, Kelurahan apa ini Laikang. Iya betul, Laikang. Mungkin nanti ada yang mau jalan-jalan ya kalau udah nggak PSB ke sana, PSBB. Jumlah tanggungan anak 8 orang, Masya Allah 8. Aduh ini prestasi juga 8 ya. Dan sekolahnya juga ini berarti Bu Feni ini 2 kali S1-nya ya. S1-nya di teknik sipil, Masya Allah, tukang bikin jalan. Tapi sekarang jadi bikinnya instalasi ya. Dan pendidikan matematika, Masya Allah. Jadi bisa menjadi insinyur, bisa menjadi seorang guru, ini hebat ya. Kemudian jenis varietas tanaman yang ada, apa ini kok ada dan lain-lain. Selada, pakcoy, kembang kol, kangkung, bunga juga, Masya Allah. Banyak sekali ya variannya. Kemudian anaknya ada, ini kita kenalkan juga nih dengan putra-putrinya. Yang terakhir itu kelahiran 2000, namanya Usamah Asaluddin. Iya, berarti Bu. Ini yang pertama itu Bu. Oh salah tahun 2000 itu yang pertama ya, Masya Allah. Iya, ini seperti anak saya yang kedua tahun 2000. Kemudian yang kedua Hamnah Rashidah ya, tahun 2003. Wah, itu adanya kakak dari anak saya juga tuh. Ini deketan ya. Kemudian Urwah Saifur Rahman tahun 2004 lahirnya. Beda hanya setahun. Kayak kembar pastinya. Kemudian Utbah Imaduddin tahun 2006 lahirnya. Kemudian almarhum Humairah Sadikiah, Masya Allah, tahun 2009. Nah ini kalau ada berarti ini ya kelas 5 ya, seperti anak saya yang bungsu ini si Paton. Kemudian yang ke-6 Hanifah Atikah 2010. Yang ke-7 Humaidah Wafiqah ya 2014. Kemudian Ulwah Izuddin 2016. Nah ini masih kecil nih. Izuddin berarti 4 tahun ya. Kemudian Uwais Ulinuha 2018. Wah, ini milenial semua ini putra-putranya ya. Ya, jadi itu perkenalan kita ya dengan Ibu Feni. Mungkin nanti kalau yang kurang atau salah diperbaiki. Jadi di sini Bu Feni kami juga menyampaikan kami dari SDIT Madani Excellencia baru berdiri
2015 ya. Jadi kita baru memiliki kelas sampai kelas 5. Baru tahun depan kelas 6. Gurunya insya Allah 30-an ya, 31 begitu. Dan ini kita semua bersemangat pada hari ini ingin belajar dengan Ibu Feni yang jauh di sana, begitu ya. Tapi tetap di hati. Kayaknya apalagi udah melihat wajahnya gitu ya. Jadi ini saya cerita lagi ya, ada satu lagi ya, mungkin sambil menunggu teman yang belum gabung. Cerita tentang Ibu Feni ini, masalah hidroponik ini adalah pada tahun 2013, mulainya Ibu Feni menanam tanaman organik ya, tanaman organik. Tahu kan semuanya, jadi tanaman organik itu sama sekali tidak ada pestisidanya itu ya. Tapi karena susah mendapatkan tanah yang baik, akhirnya mencoba sistem hidroponik sederhana dengan mempergunakan bahan bekas seperti botol air mineral, toples sosis, jerigen, dan lain-lain. Setelah berhasil tumbuh dan bisa dikonsumsi sendiri, Bu Feni tinggalkan yang organik ya, kemudian beralih ke hidroponik pada tahun 2014. Berarti sudah 6 tahun ya berkecimpung di hidroponik. Mulai diseriusinya tapi 2015, sama dengan sekolah kita ya, mulainya 2015. Seusia. Akhirnya dapat proyek lorong garden dari Pemkot. Wah, udah langsung disabet sama Pemkot ya. Kemudian 2016 lebih sering berikan pelatihan dan penyuluhan gratis ke masyarakat, komunitas, majelis taklim, dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa aja nih, pasti banyak lagi pasti ya. Kemudian mengisi pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan dan swasta. 2017 jadi pendamping kelompok petani hidroponik yang dibentuk oleh YBM BRI, Badan Amil Zakat Pegawai BRI. Selain menanam sayur, Bu Feni juga menjual sayur, membuat instalasi hidroponik, menjual bahan dan peralatan hidroponik. Mengadakan pelatihan-pelatihan berbayar sejak 3 tahun terakhir, Masya Allah. Akhirnya menuai, selain sayur juga ada ini ya, ada tips yang lain. Kami juga mengelola sekolah duafa, wah Masya Allah, di Komplek Pepabri, Sudiang, Permai, Blok D4, nomor 8, setingkat TK dan SD, yang berada di bawah naungan Kemendagri ya. Jadi Departemen Agama ya. Siswanya berasal dari anak panti asuhan. Wow. Anak-anak pemulung, buruh serabutan. Wah, Masya Allah. Subhanallah. Semoga barokah ya ilmunya gitu ya, disebar-sebarkan. Dan kita juga ingin lebih lanjut mengetahui seluk-beluknya segalanya ya. Bahkan inginnya sih Bu Feni itu datang gitu loh ke tempat kita. Yang masih tanah gitu, tanahnya banyak tapi banyak batunya. Ya, seperti itu. Sekarang yang hadir insya Allah 27 orang, mungkin sudah cukup ya, lebih daripada 60%. Saya nanya dulu kepada Ustaz Nina, mungkin Ustaz Nina mau menyampaikan sesuatu sebelum dimulai. Langsung aja nggak apa-apa. Oh, langsung saja. Langsung ya, baik. Saja, iya. Jadi kami persilahkan langsung ya kepada Ibu Feni untuk menyampaikan materinya. Siap kita belajar. Insya Allah yang materinya sudah saya bagikan ke teman-teman. Jadi mungkin Bu Feni kalau mau praktek dan sebagainya, kita sudah ada pedoman ini teorinya. Monggo silakan. PPT-nya bisa ditunjukin dari sini, Sada. Mungkin mau dibuka? Saya bukakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam rangka pelatihan hidroponik dasar melalui aplikasi Zoom. Ya. Semoga itu tidak mengurangi efektivitas belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena tadi datanya sudah cukup lengkap dibacakan oleh hostnya, mungkin saya langsung aja ya ke materinya. Sebenarnya mungkin kita semuanya sudah pada tahu bahwa hidroponik itu adalah sistem menanam dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Gimana caranya kok bisa tumbuh gitu ya kalau tidak mempergunakan tanah? Kenapa?
Karena tanah sesungguhnya itu hanya untuk sebagai pengikat akar supaya tanamannya bisa tegak berdiri gitu. Jadi tanpa tanah pun tanaman itu bisa tumbuh. Biasa kita lihat mungkin kalau kita jalan-jalan ke pegunungan di batu-batu itu biasa juga ada apa namanya tanaman yang tumbuh gitu ya. Baik itu tanaman gulma itu bisa tumbuh gitu. Kenapa? Karena memang tidak dibutuhkan tanah untuk menanam seperti itu. Cuman bedanya kalau kita mempergunakan air ada nutrisi yang harus digunakan supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik gitu. Karena resep dari menanam itu adalah dia membutuhkan selain sinar ultraviolet, dia juga membutuhkan nutrisi gitu ya. Jadi unsur hara. Makanya dia bisa tumbuh. Nah, kita lihat di slide-nya yang pertama kebutuhan dasar tanaman. Ya, nutrisi sebagai sumber energi ini yang kita sebut tadi adalah unsur haranya. Unsur hara ini yang terdiri dari 13 unsur gitu ya. Kemudian sinar matahari untuk berfotosintesis untuk memasak makanannya supaya bisa didistribusikan kepada apa namanya tanaman tersebut. Kemudian media tanam, ya tadi saya sebutkan bahwa tanah adalah salah satu media tanam. Maka dia hanya sebagai pemegang akar saja, pegangan akar supaya tanamannya tidak jatuh dan bisa tumbuh tegak. Kemudian udara untuk bernafas, karena oksigen sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk bernafas, untuk supaya dia dapat menyerap unsur nutrisi yang diberikan dari unsur hara tadi. Seperti itu. Lanjut. Ya. Latar belakangnya, kenapa harus berhidroponik? Biasanya orang menanam itu berkebun kalau dia punya halaman yang luas. Tapi pada dasarnya ya, apalagi kalau misalnya kita tinggal di kompleks-kompleks gitu ya, yang lahannya sempit, maka dia butuh lahan untuk menanam. Karena tidak punya, hidroponik adalah sangat tepat untuk dilakukan gitu ya, untuk dijadikan sebuah kebun alternatif gitu. Karena hanya dibutuhkan lahan yang sempit sudah bisa jadi kebun. Kemudian populasi dan urbanisasinya juga tidak sebesar kalau kita menanam di kebun yang sesungguhnya yang di tanah ya. Nah, kemudian permintaan yang terutama adalah permintaan masyarakat terhadap tanaman yang sehat gitu ya. Itu sangat besar sekarang. Mereka sudah sadar bahwa makan sayuran yang tanpa pestisida itu lebih baik, jauh lebih baik dan menyehatkan dibandingkan kita makan dengan makanan sayur yang dengan pestisida. Saya pernah ke Takalar, dulu ada kecamatan Rapocini di sini. Kami buatkan hidroponik, kemudian mereka mau dikunjungi sama Pak Wali Kota. Kemudian karena kami tidak punya tanaman, maka kami pergilah ke Takalar. Di sana ada petani konvensional. Mereka menanam di tanah. Pada saat tanaman itu tumbuh sampai besar, saya tanya, Pak, ini kayaknya kok bau pestisida ya? Iya Bu, kalau kami tidak semprot pestisida, maka tanaman ini tidak akan bisa dijual sampai satu hari sebelum dijual katanya. Satu hari minus hari H ya. Kenapa begitu Pak? Iya, karena ini pasti udah nggak ada daunnya kalau tanpa pestisida. Itu luar biasa. Makanya kalau konvensional itu karena hama di dalam tanah juga banyak, kemudian di udara juga banyak, mereka menyemprotkan pestisida. Sementara kalau menanam dengan hidroponik, kami jarang mempergunakan pestisida. Kalau kami di sini malah sama sekali tidak mempergunakan pestisida, terutama pestisida kimia. Gitu ya. Kalau nabati sesekali bisa digunakan karena dia terbuat dari unsur-unsur organik seperti itu. Lanjut. Poin utama dari hidroponik itu seperti yang kita ketahui tadi bahwa ini kayaknya lewat aja. Lanjut. Kita sudah tahu ya kalau hidroponik itu menanam tanpa mempergunakan tanah, gitu ya. Jadi kelebihannya hidroponik adalah apa? Air.
Air yang digunakan pada hidroponik itu hanya 10% dari air yang digunakan ketika kita menanam di tanah. Kalau kita menanam di tanah, maka air yang kita berikan kepada tanaman itu hanya 10% yang diserap, 90%-nya lagi entah kemana larinya. Tapi kalau kita mempergunakan untuk hidroponik, kita meminimalisasi itu penggunaan air. Kemudian waktu tanamnya itu lebih singkat daripada kita menanam di tanah. Kenapa? Karena unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman betul-betul sudah disiapkan, sudah tersedia pada nutrisi yang diberikan. Kemudian tempat, jelas ya, tempat yang digunakan pun tidak memerlukan banyak. As to as itu untuk satu tanaman yang melebar tumbuhnya itu cuma 20 cm. Kemudian kalau misalnya kangkung, bayam yang tumbuhnya ke atas itu bisa 7 sampai 10 cm. Jadi sangat banyak sekali tempat yang digunakan itu sangat banyak hasilnya seperti itu. Kemudian hemat energi. Kalau misalnya kita kalau menanam di tanah, otomatis kita harus siram pagi dan sore. Kalau kita menanam secara hidroponik, kita cukup menuangkan air yang diberikan nutrisi ke dalam tandon. Kemudian nanti kalau sudah setengah, tinggal ditambahkan saja. Airnya tidak dibuang. Seperti itu. Lanjut. Iya. Media tanam apa sih yang digunakan untuk hidroponik? Yang terbuat dari yang ada di alam ya, yang ada di alam itu yang bentuknya organik adalah arang sekam. Arang sekam itu adalah gabah ya, gabah yang bukan gabahnya ya, kulit gabah gitu ya, kulit padi yang dibakar tapi setengah matang. Kalau dia sampai matang kan jadinya abu, itu untuk abu gosok. Tapi dia setengah matang, warnanya hitam. Itu digunakan sebagai media tanam. Kemudian kokopit. Kokopit itu adalah sabuk kelapa yang dicuci hingga zat taninnya hilang, pakai air mengalir sampai airnya benar-benar bersih, jernih. Itu sehingga dia tidak beracun. Kemudian serbuk kayu juga demikian, dicuci sampai airnya bening. Nah, akar pakis, vermiculit dan lain-lain gitu ya. Anorganik bisa pergunakan spons, tapi kalau spons itu cepat kering, jadi harus sering-sering disiram air. Perlite ini biasanya kita pakai, jarang digunakan ini yang perlite itu semacam apa ya, batuan yang bentuknya mirip-mirip dengan kerikil gitu. Kemudian clay granular ini sejenis dengan hidroton. Hidroton itu sama seperti batu bata, cuman dia bentuknya seperti ini. Ini barang impor ya. Jadi kita nggak sarankan digunakan karena mahal, harganya 1 liternya sekitar 20 ribuan. Kemudian rokul itu dia dari batu. Ini dari batu yang dipanaskan, batu apung yang dipanaskan. Kemudian kerikil yang biasa ya kita dapat dari kali. Kemudian batu bara, batu apung, kerikil zeolit itu batu yang biasa digunakan untuk kolam ikan, akuarium gitu, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya, ini yang perlite seperti kerikil tapi jarang digunakan. Ini hidroton, ini rokul yang paling sering digunakan. Yang ini kokopit, ini sekam bakar. Kemudian ini batu bata kecil. Ya, lanjut. Media pendukung. Media pendukungnya apa aja? Ini ada kain flanel. Kain flanel itu biasa kita buat prakarya ya, prakarya anak-anak. Kemudian ada netpot. Netpot itu untuk menyanggah tanaman, netpot. Kemudian alat ukur. Alat ukur di sini ada 2 yang digunakan, yaitu yang pertama TDS untuk mengukur kepekatan larutan atau nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Kemudian pH meter untuk mengukur seberapa besar derajat asam basa pada
airnya seperti itu. Lanjut. Ya, ini apa namanya sekilas ya, sekilas. Ini rakit apung floating ya. Rakit apung ini dia netpotnya di atas, mengambang. Di atasnya ini kita pakai styrofoam. Kemudian ini tanamannya ditaruh di netpotnya. Ada juga yang tanpa netpot ya, mereka menggunakan tanpa netpot juga bisa. Lanjut. Iya. Nah, ini contoh rakit apung. Di bawahnya ini adalah airnya. Jadi dia tidak memerlukan tandon atau tempat wadah penampungan tersendiri, melainkan wadahnya itu yang digunakan untuk menanam. Di atasnya ini adalah styrofoamnya. Nah, di atas ini styrofoamnya yang putih. Kemudian ada netpot dan tanamannya di sini. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, lanjut. Ya, ini beberapa contoh ya. Ya, lanjut. Ya. Untuk pemula, yang saya sarankan adalah dengan sistem WIC. WIC ini adalah mempergunakan limbah-limbah bekas yang ada di sekeliling kita. Contohnya di sini adalah botol air mineral. Ini yang ukuran 1,5 liter ya. Jadi netpotnya itu bisa digunakan dari tutup botolnya, sini dipotong, kemudian dibalik. Kemudian yang ini nih, ini namanya sumbu. Sumbu ini bisa dari sumbu kompor, bisa juga dari kain flanel, tetapi lebih banyak yang digunakan pakai kain flanel. Karena apa? Kain flanel sangat menyerap ya, menyerap air. Jadi dia sangat baik untuk mengantarkan nutrisi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini dibalik aja, kemudian sini airnya. Airnya yang diserapkan ke akar. Nah, ini tanamannya di atas. Ya, lanjut. Bilang, hanya lain kali. Ya, lanjut. Nah, di sini ada sistem WIC juga, bisa digunakan juga dengan ember. Ember bekas cat bisa, toples sosis juga bisa, jerigen juga bisa, styrofoam juga bisa. Intinya adalah sama saja, bahwa dia mempergunakan pot untuk menahan tanamannya beserta rockwool yang sudah 4 daun dipindahkan, kemudian ditaruh di atasnya, kemudian air di bawahnya. Sama intinya kalau WIC. Ya, lanjut. Caranya seperti ini ya. Ini adalah botolnya, kemudian dipotong. Setelah terbelah menjadi 2. Nah, ini diberikan, kenapa diberikan ini? Supaya bisa menjadi penahan juga ya. Penahan buat si flanel ini. Dipasang dibalik seperti ini. Kemudian dilubangi tutupnya. Kalau pakai tutup, boleh juga. Kalau nggak mau pakai tutup juga nggak apa-apa. Ininya dibuang, tapi di sininya dilubang-lubangin seperti ini. Nah, dibalik, kemudian sumbunya dipasang. Bisa juga langsung di sini dilubangi, di sini dilubangi, sumbunya dimasukkan di sini juga boleh. Kemudian dibalik. Nanti setelah 4 daun, tanamannya baru dipindahkan. Nah, begini jadinya. Oke, lanjut. Sebentar kita tanya jawab ya. Ini NFT system. NFT system, nutrient flow technique, ini dia ada kemiringan. Kenapa harus miring? Karena airnya itu yang dialirkan mengalir dengan cepat. Keuntungannya adalah apa? Karena dia miring, maka air yang dialirkan itu banyak oksigennya karena tercepat. Perputaran air lebih cepat. Jadi dia tumbuhnya lebih cepat dibandingkan sistem yang lainnya. Nah, ini biasanya di kebun-kebun besar digunakan ini atau rakit apung yang tadi. Seperti itu. Di sini ada tandon yang diisi air. Ya, nggak apa-apa lanjut. Tandon yang diisi air. Nah, ini ada
kabelnya, ada juga di sini ya. Kalau NFT itu bisa dibuat dari seperti ini namanya talang air. Ada talang yang khusus untuk NFT. Tapi biasanya kalau misalnya susah dapat talang dan harganya lebih mahal, talang hidroponik itu jauh lebih mahal harganya, tapi tahan lama. Kalau misalnya agak sulit atau misalnya dananya lebih sedikit, bisa dipakai pipa juga. Cuman posisinya lebih miring. Ya, lanjut. Nah, seperti ini ya. Kalau pakai pipa, pakai talang. DFT, apa sih perbedaannya DFT dengan NFT tadi? Sesungguhnya DFT ini adalah modifikasi dari NFT. Kalau NFT dia pakai talang, kan airnya langsung mengalir. Kalau dia mati lampu, maka tamatlah riwayatnya tanaman tadi. Kenapa? Karena otomatis rockwool itu tidak akan lama bertahan dengan kelembaban karena airnya habis. Tapi kalau DFT ini ada air yang tersisa di sini. Begitu mati lampu, dia tetap bisa tahan. Seperti itu. Itu bedanya. Nah, kemudian kalau di DFT itu dia pipanya lurus, tidak miring. Jadi tetap kalau terjadi sesuatu dan lain hal, tanamannya tetap bisa hidup. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini yang paling banyak digunakan kalau di Indonesia itu, kalau tanaman rumahan banyak yang digunakan seperti ini. Bertingkat-tingkat. Ini sangat hemat tempat ya. Kalau lahannya agak luas, lebih bagus kalau pakai NFT. Ini tower. Dia pakai tower, siraman dari atas di sini, disiramnya. Ini vertikultur ini biasanya sih kebun-kebun besar jarang pakai, tapi ada sih yang pakai. Ya, lanjut. Nah, drip irrigation. Drip irrigation ini biasanya digunakan untuk tanaman yang berbuah, misalnya tomat, cabai, melon, ya, semangka dan lain sebagainya. Nah, dia ditetesi air ke dalam potnya. Jadi dia ada yang memakai timer, ada juga yang ditetesi terus menerus, tetapi pakai waktu penetesannya gitu. Ada yang airnya tetap mengalir keluar, ada yang tidak keluar, tidak dialirkan lagi kembali ke dalam tandon. Dia diteteskan ke dalam sini. Ini pakai selang ya, selang PN namanya, kemudian diteteskan ke sumbunya ini. Ya, lanjut. Ya, seperti ini. Tomat. Ya. Nah, ini dia pakai drip irrigation atau apa namanya? Sistem drip irigasi gitu ya. Jadi ada di bawahnya ini ada selang. Selang ini yang mengalirkan air pipa di dalam air yang dialirkan dalam pipa kemudian mengalirkan ke selang masuk ke dalam bucket ini. Kalau ini dia pakainya bukan bucket, dia pakai apa namanya? Plastik apa ya? Saya lupa jadinya. Untuk tanam polybag ya, polybag. Nah, lanjut. Nah, nutrisi hidroponik. Nutrisi hidroponik itu terdiri dari mikroelemen dan makroelemen. Nah, di sini ada besi, boron, mangan, koper, molibdenum, hidrogen, karbon, dan oksida. Ini didapat dari udara. Kemudian makroelemen nitrogen, kalsium, sulfur, magnesium, fosfor. Ini semuanya didapat dari diracik ya, diracik untuk menjadi A dan B. Lanjut. Itu tadi nutrisi yang
pH. Apa sih itu pH? Power of hydrogen. Tingkat keasaman dan basah ya, asam basah pada larutan. Rentangnya itu 5,5 sampai dengan 5,8 yang paling baik untuk hidroponik. Tolerirnya di 6,5. Tapi kalau misalnya yang paling bagus penyerapannya adalah 5,5 sampai 5,8. Ya, lanjut. Jadi pH ini kenapa sangat berpengaruh terhadap tanaman? Karena kalau dia pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka tanaman tidak bisa menyerap dengan sempurna unsur-unsur hara yang diberikan pada nutrisi AB mix yang dilarutkan ke dalam airnya. Makanya kenapa dia harus distabilkan dengan mempergunakan pH down atau pH up. Kalau misalnya pH-nya ketinggian, maka diberikan pH down. Kalau misalnya dia ditetesin kelebihan, tetesannya dinaikkan lagi menjadi dengan pH up. Sehingga yang didapatkan nanti adalah standar 5,5 sampai 5,8 yang paling baik. Kalau misalnya kita sudah coba tapi kok nggak berhasil, ya 6,5 sih, itu sudah lumayan lah. Menyebabkan ya ini tidak bukan menjadi kurang tersedia. Artinya karena kenapa? Karena tanaman tidak bisa menyerap ketika dia pH-nya di atas ini. Gitu. Demikian juga ketika dia di bawah, dia juga tidak bisa menyerap, gitu ya, menyerap unsur-unsur yang diberikan tadi, yang 13 unsur tadi itu. Lanjut. Ya itu secara ininya ya, pengetahuan dasarnya. Pada slide yang berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menanam hidroponik. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Kalau mau dilihat step-stepnya boleh, silahkan. Nanti saya akan contohkan juga. Lanjut. Boleh ditampilkan cara menyemai. Ya, cara menyemai dengan mempergunakan rock wool. Lanjut saja stepnya. Ya, yang pertama adalah rock wool-nya. Kemudian dipotong-potong seperti memotong kue ya. Menjadi bagian-bagian kecil, biasanya ukurannya sekitar 2x2. Boleh dipotong lepas, boleh juga tidak. Kalau saya lebih suka langsung dipotong lepas. Tapi kalau misalnya kita mau mudah angkat-angkatnya, nggak usah dipotong sampai full. Nah, ini lepas ya, dipotong satu-satu. Supaya gampang dipindah-pindahkannya. Bisa juga seperti ini. Supaya gampang angkatnya, baru dipindah-pindah, dipotek satu-satu boleh. Ada juga orang memperbukan ini, jadi dia potong, kemudian dia hancurkan untuk menyemai benih juga boleh. Jadi masing-masing orang mempunyai trik masing-masing untuk menyemai. Tapi kalau saya lebih menggunakan yang ini sama yang ini. Lanjut. Nah, setelah kita potong-potong atau kita berikan jalur-jalurnya, kita lubangi rock wool-nya. Jangan sampai dalam, sedikit saja, hanya untuk mengikat agar benihnya itu tidak lari pada saat kita berikan. Lanjut. Biasa juga kalau misalnya punya yang ini namanya, kalau orang bilangnya paku setan ya, ngeri banget ya. Jadi ini gampang, tinggal ditutupin tengkurapan ke rock wool-nya, dia sudah langsung ada lubang-lubangnya. Tinggal diberikan benih.
Kalau tanamannya tubuhnya melebar, maka benih yang digunakan cuma satu aja. Kalau tanamannya dia tubuhnya meninggi, nah, ke atas, itu kita cukup bisa diberikan 5 sampai 10. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kemudian disemprotkan air agar rokul tersebut lembab. Kalau saya metodenya ya, saya pakai talang seperti ini, airnya saya siramkan saja dari pinggir. Nah, kemudian setelah dia lembab, saya kucurkan sampai air tersebut habis. Jadi yang tertinggal aja air yang ada di rockwool saja, sehingga rockwoolnya basahnya tidak basah sekali, tapi lembab saja. Ya, lanjut. Nah, ketika tanaman tadi sudah diberikan biji di dalamnya atau seednya, benihnya, biasanya lebih bagus kalau dia mau cepat tumbuh, kita tutup dengan plastik hitam atau koran, kemudian diletakkan di tempat yang gelap atau teduh, misalnya di bawah lemari, di bawah kursi, di bawah tempat tidur, atau di mana aja, boleh sampai kurang lebih 12 sampai 24 jam. Besoknya, kalau misalnya kita semuanya pagi atau sore, besok sudah bisa dilihat kalau ada yang pecah, benihnya pecah walaupun cuma sedikit seperti ini, benihnya pecah, maka benih tersebut harus sudah diperkenalkan ke sinar matahari. Kenapa? Kalau dia tidak kena sinar matahari langsung, maka dia akan mengalami yang namanya etiolasi atau kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, kalau dia kutilang, maka dia tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Karena batangnya lemah gitu. Jadi dia tidak akan tumbuh dengan baik seperti itu. Walaupun cuma satu biji yang pecah, itu menandakan bahwa dia minta dikeluarkan, dikenakan sinar matahari. Ya, lanjut. Nah, ini sudah 2 daun. Pada saat 4 daun baru kita bisa keluarkan. Sama seperti ini ya. Di sini saya punya tanaman, di sini kangkung. Kangkung ini saya tidak mempergunakan rockwool, tapi saya menggunakan pipa setengah inci. Kemudian ditaruh saja di talang atau di tempat menyemai, diberikan 5 sampai 10 seed kangkung. Kemudian tumbuh ini 3-4 hari. Ya. Kemudian ini ketika dia sudah 4 daun seperti ini sudah harus pindah tanam. Kenapa? Kalau dia tidak pindah tanam, maka nutrisi yang didapat di dalam rockwool ini sangat kurang untuk dia. Jadi tanamannya tidak akan tumbuh dengan baik, tidak sampai besar banget gitu ya. Harusnya dia sudah mestinya tingginya mungkin sekitar 7 cm, jadinya tetap seperti ini, kerdil, karena dia tidak pindah tanam. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, kutilang, etiolasi, kurus, tinggi, langsing. Ini yang normal, ini yang etiolasi. Kalau seperti ini sebaiknya diulang saja menyemainya. Jadi dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini biasanya bagus ditumis aja. Karena sekarang kan ada tuh namanya apa ya? Saya lupa. Jadi memang ada tanaman yang dia kalau begini nih zat vitaminnya itu lebih besar dibandingkan ketika dia sudah besar. Jadi ini yang ditumis gitu atau bisa jadi garnish. Ya, lanjut. Nah, ini baru 2 daun. Lanjut. Ketika dia sudah 4 daun, ini sudah bisa pindahkan ke net pot. Pindahkan langsung ke net pot. Ya, di sini saya punya, tapi sudah agak banyak ya. Ini bayam merah. Bayam merah ini sudah dipindahkan kurang lebih sekitar 4 harian ke
Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, caranya sama ya, cara menanam cabai, sayur-sayuran, tomat, dan lain sebagainya, buah-buahan, semuanya metodenya sama seperti yang tadi. Sama seperti ini, rockwool dipotong-potong, kemudian dilubangi sedikit, kemudian diberikan benihnya, diberikan air, tapi airnya nggak boleh menggenang, tapi hanya basa lembab saja, kemudian ditutup. Nah, ketika dia pecah benih, harus segera kena sinar matahari sampai dia 4 daun. Kalau sudah 4 daun, baru dipindahkan ke net pot. Ya, kita lihat step-stepnya, silakan. Lanjut. Ya, ini dia mempergunakan net pot dari tempat puding ya. Biasanya kan tempat puding seperti ini dibuang-buang tuh. Jadi ini bisa digunakan juga sebagai net pengganti net pot. Nah, dilubangi seperti ini, kemudian diberikan kain flanel. Lanjut. Ya, kalau di sini dia mempergunakan botol maison ya, jadi dia potong, kemudian dimasukkan di sini tadi pot yang terbuat dari tempat puding ya, kemudian masukkan sini. Ini tanaman cabenya yang sudah 4 daun dipindahkan, kemudian diberikan sumbu, dipindahkan tanamannya, lalu dimasukkan ke botol-botol ini. Botol-botol yang digunakan sebaiknya tidak dalam keadaan bening transparan. Kenapa? Kalau dia bening transparan, maka dia tanaman tersebut akan berkelahi dengan lumut. Nutrisi yang diberikan kepada tanaman itu mengundang lumut ketika dia kena sinar cahaya matahari. Seperti ini ya. Nih. Ini sejak awal dia rockwoolnya masih putih seperti ini rockwoolnya. Tapi karena dia diberikan nutrisi, lama-kelamaan dia warnanya seperti ini, dia berlumut. Makanya kenapa sebaiknya ketika kita mempergunakan botol, itu botolnya dicat berwarna-warni boleh, atau dibungkus ya, dibungkus dengan plastik warna hitam atau plastik warna lainnya supaya matahari tidak masuk, sinar matahari tidak masuk ke dalam air nutrisi yang menyebabkan tumbuhnya lumut. Ya, lanjut. Nah, ini sistem wick, cuma mempergunakan sumbu saja tanpa mempergunakan mesin aerator atau mesin pompa akuarium. Jadi dia bisa tumbuh seperti ini. Subhanallah ya. Ini punya teman saya, namanya Pak Heru Afan. Ya, lanjut. Jadi ini bisa jadi inspirasi kalau mau ikut lomba adiwiyata, daripada GH-nya ditanamin tanaman tanah, nggak terlalu ini ya, tidak terlalu keren. Kalau pakai hidroponik lebih menyenangkan gitu. Karena dia bisa dibuat bertingkat-tingkat. Kalau yang ditanam kan cuma di bawah aja. Ya, lanjut. Nah, ini yang paling gampang dipraktekin sama ibu-ibu di rumah. Nah, ini kita mempergunakan baskom seperti ini. Kemudian wadahnya yang baskom yang berjaring-jaring. Jadi seperti ini. Nah, air itu harus kena yang ini. Kalau dia baskomnya jaring-jaringnya besar, cukup diberikan 1 lapis tisu pada tempat jaring-jaring ini. Kemudian yang baskomnya ini untuk tampungan air. Jadi diberikan airnya hanya menyentuh bagian bawah baskom yang berjaring, tidak kebanjiran atau tidak berlebihan airnya. Kemudian ditumpuk seperti ini. Setelah itu diberikan benihnya di atasnya, ditabur
Ini hanya bisa digunakan untuk tanaman kangkung dan bayam karena dia tumbuhnya meninggi. Diberikan, kemudian ditutup sama posisinya yang seperti tadi, bisa ditutup dengan koran atau kan plastik hitam, lalu disimpan di tempat yang teduh. Besoknya setelah 12 jam sudah bisa diintip-intip. Kalau dia ada pecah benihnya, sudah ada yang putih-putih, walaupun cuma satu, dikeluarkan, kenakan sinar matahari langsung. Nah, itu agar dia tidak etiolasi atau kutilang tadi. Ya, kita lihat stepnya. Yang pertama ini, kemudian ini baskom untuk airnya. Yang pertama ini baskom jaringnya diletakkan di atas yang baskom yang untuk tandon, ya wadah air seperti ini. Kalau jaringnya kecil, nggak usah pakai tisu. Kalau jaringnya besar-besar, pakai tisu agar benihnya tadi tidak lolos ke bawah ya. Kemudian seperti ini. Lanjut. Nah, seperti ini modelnya. Kemudian ditutup, bisa pakai bisa pakai koran, bisa pakai plastik hitam. Nah, kemudian ketika besoknya setelah 12 jam itu sudah muncul seperti ini berkecambah. Nah, ini wajib hukumnya dikenakan sinar matahari. Nanti hasilnya seperti ini. Bisa langsung 1 kali tumis nih, Bu. Ya, lanjut. Nah, ini anak saya sudah SMA nih. Dulu masih SD. Nih, ini kangkung baskom ini zaman dahulu kala. Nih, lihat. Ini ada apa namanya, akarnya putih banget. Malah kalau saya nggak salah pernah ada yang bilang katanya ini akarnya bisa ditumis juga loh. Ya, panennya juga 3-4 minggu. Paling lama ya, biasanya 18 hari itu sudah bisa panen. Ketika tingginya sudah 30 cm itu sudah bisa dikonsumsi. Uniknya lagi, kalau tidak untuk dijual, kita bisa memotong saja. Jadi bisa jadi 3 kali panen dalam 1 kali tanam. Kenapa 3 kali panen saja? Karena ketika dia lebih dari 3 kali panen, ini akarnya banyak banget. Kalau akarnya banyak banget, ini menyerap nutrisinya besar sekali, jadi rugi di nutrisi gitu. Jadi mendingan kita tanam baru aja. Jadi kalau misalnya akarnya seperti ini bisa digunting-gunting supaya dia nggak terlalu banyak akarnya, supaya nutrisinya juga lebih ekonomis. Ya, lanjut. Saya kira mungkin selesai slide-nya satu sih. Oke, ya. Ya, gitu saja mungkin paparan materi hidroponik yang saya berikan. Silakan mungkin dilanjut dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Feni. Sangat menarik sekali keterampilannya ya hidroponik ini. Mungkin silahkan ada yang bertanya dari para ustadz-ustadzah. Di sini ada siapa, Pak Carca ya? Pak Carca itu pengurus nih. Harus praktek nih, nggak bisa hanya nonton, katanya gitu. Wah, cabainya lemu-lemu. Terus sudah Elis sudah praktek nih kayaknya di rumah dengan anak-anaknya. Ya, semangat lah ya, mantap. Silakan Ustadzah bertanya. Boleh, bisa suaranya bisa keluar kok ya. Silakan. Siapa yang bertanya? Ya, monggo. Ustadz Ikhwan ya yang bertanya ya? Enggak. Siapa? Tanya. Dia paham semua. Ustadz Ikhwan. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Sofa. Jadi saya ingin bertanya, kalau untuk hidroponik yang cocok diterapkan untuk di sekolah itu tipe yang mana, nggih? Terus untuk pengecekan pH-nya itu sebaiknya dilakukan berapa kali sehari? Begitu saja. Oke, langsung saya jawab aja ya. Iya, silakan. Kalau di sekolah lebih cocoknya kalau misalnya daerahnya nggak suka mati lampu, NFT juga boleh. Kemudian kalau lebih baik yang diterapkan itu DFT, karena air yang di pipanya itu masih ada genangan. Ketika misalnya mati lampu atau misalnya tidak sengaja tercabut oleh anak-anak saklarnya, maka tanamannya tetap masih bisa tumbuh. Jadi dia berfungsi sebagai sistem wick seperti itu. Kemudian tadi yang
kedua pertanyaannya apa? Pengecekan pH. pH ya. Ya. Kalau saya biasanya pengecekan itu pada saat tambah nutrisi. Pada saat tambah nutrisi. Oh, tadi saya belum ajarkan bagaimana cara nambah nutrisi ya. Ya, silakan. Nutrisi cair. Kalau di dalam hidroponik itu ada nutrisi yang digunakan seperti ini. Ini untuk sayur daun. Sayur daun. Di dalamnya ini ada dua bungkus, A dan B. Ini nanti kita larutkan. Sebentar saya ambilkan larutnya. Di sini ada juga yang seperti ini, nutrisi buah. Jadi untuk nutrisi buah kita pergunakan nutrisi buah sendiri. Kemudian sayur kita pergunakan sayur sendiri. Di dalamnya sama-sama masing-masing mempunyai dua item, dua bungkus yang berbeda, yang isinya adalah mix A dan mix B gitu. Kemudian kita mempergunakan kalau dia dalam bentuk bubuk seperti ini, biasanya ada takarannya di dalam labelnya itu. Kalau ini 500 ml, maka kita harus mempersiapkan menjadi 500 ml atau mempersiapkan botol 500 ml. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buka bungkusnya masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam literan seperti ini. Kalau ini literan 2 liter, kemudian kita masukkan airnya 200 mili aja dulu. Nanti akan dilarutkan, nutrisi tersebut dilarutkan sampai dia larut sehingga sudah bisa ditambahkan menjadi 500 mili. Ya, jadi tadi setengah dulu, kemudian dimasukkan bahan nutrisinya tadi yang bubuk, kemudian dilarutkan sehingga dia larut. Setelah dia larut, baru ditambahkan menjadi 500 ml. Nah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Ini adalah nutrisi A dan ini nutrisi B. Di dalam plastik yang kita beli nutrisi yang bungkusan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. 2. Ini namanya baru pekatan ya. Bagaimana caranya mengaplikasikan ke dalam tanaman? Kalau kita pakai yang ini, perbandingannya biasanya itu 1 liter 1 tutup botol. 1 tutup botol ini biasanya isinya 5 mili. Nah, makanya kita katakan bahwa 1 tutup botol untuk 1 liter air. Jadi pertama kita lakukan adalah mempersiapkan air. Mempersiapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita berikan nutrisi 1 tutup botol, kemudian 1 tutup botol. Seperti itu. Nah, itu dilarutkan di dalam air. Nutrisi A dan B tidak boleh dilarutkan di luar tanpa air. Kenapa? Karena ketika dia bertemu, dia akan membentuk endapan. Dan dia tidak bisa lagi digunakan sebagai nutrisi. Makanya harus dipersiapkan dulu airnya, baru dimasukkan nutrisi ini. Nah, pada saat kita masukkan ke dalam tandon, itulah kita cek pH-nya. pH-nya air larutan tadi berapa gitu. Kalau dia tinggi, maka diturunkan. Biasanya itu dilakukan pada saat kita punya kebun yang besar. Tapi kalau misalnya kita ke kebun rumahan, nggak cek pH juga nggak apa-apa kok. Iya. Kebun rumahan kan konsumsi pribadi ya. Jadi maksudnya nggak terlalu nggak terlalu perfeksionis gitu. Tapi kalau misalnya kebun yang skala bisnis, dia kan memerlukan, memang ada standarisasinya untuk dijual. Makanya kenapa dia memerlukan pengecekan pH, kemudian kadar larutan yang harus pas. Nah, kalau sudah punya kebun sendiri, kebun yang untuk yang punya nilai ekonomis atau bisa dijual, itu harus punya pH meter, harus punya TDS untuk mengukur kepekatan nutrisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya baru belajar nggak punya juga nggak apa-apa, pakai sistem yang tadi aja. 1 tutup botol masing-masing dilarutkan ke dalam 1 liter air. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, Ustaz Iwan sudah cukup ya. Yang lainnya silakan. Mumpung ada orangnya, nanti kita bingung sendiri. Enggak. Itu berarti hidroponik itu harus terhubung dengan listrik ya? Kalau dia sistemnya pakai NFT, DFT, itu harus pakai listrik. Tapi kalau dia pakainya sistem WIC, tidak perlu listrik. Dia hanya memerlukan sumbu tadi yang kain flanel. Kalau yang sederhana. Tapi kalau misalnya kita mau serius, ya pakai listrik. Kenapa pakai listrik? Kalau pakai listrik dia
sirkulasi oksigennya lebih besar, masa panennya lebih cepat, kemudian hasil sayurannya juga lebih bagus dibandingkan dia memerlukan pakai sistem week atau dia pakai apa namanya DFT. Sumbu. Kalau dia pakai sistem sumbu itu lebih lama tumbuhnya. Oh ya, yang pakai sumbu flanel itu ya? Ya. Kan kita sering lihat ya tanaman-tanaman hidroponik itu dengan memanfaatkan lahan tapi di luar rumah gitu. Jadi misalnya di dinding luar gitu kan, di gang-gang gitu. Nah itu gimana caranya supaya lebih dengan harus dengan listrik juga atau bisa dengan hasil yang optimal tapi dengan cara yang nggak pakai listrik itu ya? Kalau mau optimal hasilnya lebih bagus ya pakai listrik. Kalau misalnya kalau nggak mau pakai listrik juga boleh. Tergantung bagaimana kita maunya. Kalau kami di sini di luar pagar itu pakai listrik dalam pagar dan 24 jam. Nah, listriknya nggak besar kok, cuma 30 watt untuk alirannya. Jadi memakai alat yang untuk akuarium ya, Bu? Iya, mesin akuarium. Akuarium buat oksigen itu ya biasanya. Kan itu lain lagi. Aerator itu digunakan kalau kita pakai rakit apung. Kalau kita pakainya sistem DFT, dia pakainya mesin akuarium. Memang mesin akuarium. Karena air akan ditarik ke atas, kemudian dialirkan ke pipa. Ya. Ya, ada lagi yang silakan, ada lagi nih, masih ada waktu. Saya mau nanya nih, Bu. Saya mau Silakan, nanya. Pak Carca, monggo. Iya. Ada 2 pertanyaannya gampang-gampang aja. Kalau mau bikin misalnya yang pertama mau nanam cabai di rumah, kalau kangkung gitu ya, itu kira-kira estimasi biayanya berapa sih Bu? Itu untuk membuat yang kayak tadi itu biaya satu. Terus yang kedua, ini kalau udah nanam pakai cara hidroponik ini, ada nggak ininya hama atau penyakit yang mungkin harus diantisipasi supaya kalau ngelihat tadi yang ditampilkan kan waktu seger-seger ya, cabainya lemu-lemu gitu ya, kangkungnya seger gitu. Tapi apa ya nggak ada hama atau ulat atau apa? Itu aja Bu, 2 sementara. Matur nuwun. Ya, kalau masalah budget ya, budget itu tergantung kita mau berapa lubang tanam buatnya. Kalau misalnya banyak ya budgetnya juga besar. Kalau mau lebih murah ya dikerjain sendiri, beli bahan-bahannya sendiri jauh lebih murah. Kemudian kita bisa lihat di YouTube ya cara pembuatannya. Tapi kalau saran saya, bagusnya sih pesenin dulu yang kecil, yang sistem yang kecil, kemudian kita pelajari. Modelnya seperti itu, kemudian kita duplikasi untuk buat yang lebih besar, seperti itu. Oh gitu. Kemudian hama itu tetap ada, biar bagaimanapun namanya sayuran, tanaman pasti ada hamanya, sama seperti tanaman di tanah. Cuma bedanya kalau tanaman yang di tanah itu hamanya lebih banyak dibandingkan dengan yang di hidroponik. Kenapa? Karena kalau di tanah itu kan berbagai macam unsur dan beraneka ragam binatang yang ada di sana gitu ya. Jadi hamanya lebih kompleks, ya, kompleksitasnya lebih tinggi dibanding yang tanaman hidroponik. Ini bisa diantisipasi dengan berbagai cara. Misalnya, kalau misalnya tanaman sawi ya, jadi sawi-sawian itu yang paling rentan dengan hama, ya. Kalau misalnya sawi-sawian itu kalau sudah kena hama, kita lihat ada saja satu macam misalnya serangga yang bertelur di situ, maka itu sudah hancur, itu harus langsung dibuang untuk memutus mata rantainya. Kalau kita tidak sadari, maka itu akan habis, semuanya kelihatan bagus tetapi dia berulat di dalamnya. Kalau itu terjadi, maka siklus itu harus dipotong 2 kali siklus. Minimal 1 kali, tapi saya sarankan 2 kali siklus. Tanam dengan tanaman yang berbeda, supaya siklus hamanya putus, alias mati, seperti itu. Tapi kalau misalnya masih bisa diantisipasi, sudah ketemu 1 gitu, itu dimusnahkan, 1 tanaman itu harus segera dimusnahkan.
supaya dia tidak menular ke tanaman-tanaman yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap harus ada semacam pestisidanya gitu ya Bu ya. Pestisida nabati boleh digunakan. Ada pestisida nabati. Jadi dia memang terbuat dari bahan-bahan alam. Misalnya cabai, kemudian bawang putih, merica, tembakau. Itu bisa di blender, kemudian kasih air, kemudian disemprotkan, boleh. Iya. Terus kandungan nutrisi yang tanaman hidroponik ini nggak kalah dengan yang ditanam di tanah ya Bu? Kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisinya lebih lengkap. Katanya orang-orang, katanya itu kan sama, itu kan bahan kimia. Iya memang, kita aja manusia makan bahan kimia. Kita makan garam. Garam itu unsur kimianya apa? NaCl. Berarti kita makan bahan kimia. Tetapi kan tidak begitu. Proses yang diberikan dari nutrisi tadi itu tidak serta-merta langsung diserap oleh tanaman, tetapi dia dibentuk dulu menjadi sebuah ion untuk bisa diserap oleh tanaman gitu, tidak langsung. Jadi memang prosesnya kalau misalnya dilihat dari segi kesehatannya, menangnya hidroponik itu karena dia bebas pestisida. Makanya kalau skala besar disarankan untuk memakai GH greenhouse untuk menjaga, mengeliminasi, meminimalisasi terjadinya banyak hama di dalam kebun. Iya, makasih jawabannya Bu. Saya tanya ya, ini benih-benihnya dapat dari mana Bu Yuni? Bu Feni? Benih-benih banyak kita di toko pertanian. Oh gitu ya, karena nggak pernah ke toko pertanian. Jangan ke toko bangunan Bu, toko pertanian nggak ada. Siap. Nah, tanaman yang ditanam di hidroponik semuanya sama benihnya, cuman metode menanamnya saja yang berbeda. Ya, jadi kangkung tuh bukan berarti ngambilnya dari pasar yang sudah tua, kangkungnya dipotong, bukan gitu ya. Jadi memang ada bukan ya ternyata. Kirain kangkung yang udah tua. Ya, monggo silakan yang lain, ada yang masih mau bertanya. Peserta masih lengkap 33. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang lain bertanya. Saya izin bertanya Ustazah. Ya, monggo. Kalau udah praktek baru banyak persoalan. Iya. Ini yang penting prakteknya ya. Bu Ustazah Sari, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya cuma satu aja, karena memang prakteknya hidroponik itu saya pernah praktek dengan tetangga depan, tidak berhasil. Karena memang aliran airnya itu yang tidak lancar ya. Kemudian akhirnya kita mandek. Nah, ingin memulai lagi itu rasanya biayanya kan lumayan gitu. Kayaknya mungkin kalau memang mau mulai lagi di sini, saya minta izin apakah boleh kita ini punya kontak personnya Bu Feni gitu. Jadi ketika ada permasalahan di tengah jalan bisa langsung konsultasi atau kalau buat ini apa namanya grup WA? Oh begitu. Iya. Silakan dibuat. Jadi, udah itu aja Ustazah Heni yang ingin saya tanyakan. Oh ya, terima kasih. Jadi minta kontak person ya. Ya, insya Allah. Kalau mau buatkan grup WA, boleh. Silakan. Iya. Jazakallah khairan. Ini kan sebenarnya memang jangka panjang. Artinya kita berencana memakai lahan yang kita miliki di sekolah itu dengan ditanami metode hidroponik ini gitu. Insya Allah ke depan seperti itu. Amin. Dalam rangka ya ini apa? struggle of ekonomi. Iya, supaya kita ini juga berkarya juga gitu ya, dan bisa saling berbagi. Mungkin bahkan dijual ya Bu Feni ya, kepada orang tua atau ke tetangga. Ya, ke orang tua siswa misalnya. Iya, betul. Ini di sini kebetulan ada Pak Carca sudah siap dengan dana, makanya nanya biaya katanya Bu Feni. Betul ya pacar saya. Pak Eni juga boleh Bu, Pak Eni juga siap biaya tuh. Iya siap lah. Ini saya tuh punya
ini drum kompos mau kita bawa ke sekolah juga. Tenang Pak Caca. Ya, nanti lahan madani yang cukup saya pikir untuk bikin yang agak gede ya, nanti di bawah bimbingan Bu Feni ya, untuk bisa membuat hidroponik. Nanti mudah-mudahan bisa terwujud gitu loh. Ini kalau angan-angan aja nggak segera dieksekusi, tapi kalau nggak ada expertnya, nggak ada ahlinya yang mensupervisi, biasanya gagal Bu, mohon maaf. Jadi itu baru perlu dibantu di ya istilahnya di ini dulu gitu ya, dimonitor, terus dievaluasi salahnya apa, sampai nanti jadi gitu, baru kita bisa sambil nanam yang lain lagi gitu. Intinya sih senang kalau di Madani itu nanti bisa menghijau dengan hidroponik gitu. Insya Allah. Berarti kita pakai itu ya Bu Feni, pakai apa sih namanya? Saung plastik gitu ya, kalau misalnya memang mau kebun beneran. Ya, pakai GH, green. Nah, iya pakai ya gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Jadi di rumah juga bisa, di sekolah juga bisa, anak-anak juga bisa mengerjakannya gitu ya, tergantung skalanya bagaimana. Monggo yang lain, ini kita masih ada waktu sampai jam 12 ya, tapi nggak apa-apa deh, nggak usah terlalu ini siang, soalnya Bu Feni terlalu lama ini meninggalkan sholat duhurnya. Udah duhur soalnya di sana. Monggo yang lainnya 3 orang lagi deh pertanyaan. 3 ustadzah. Ya, assalamualaikum Bu Feni. Ya, waalaikumsalam. Ini sudah Fatin, ini Ibu Kepala Sekolah ini. Silakan. Bu Feni, saya ingin bertanya, untuk tanaman hidroponik sendiri ini, yang paling cepat untuk dipanen itu tanaman apa saja ya? Apakah sayur, buah, terus apakah selain sayuran dan buah seperti tanaman umbi-umbian, tanaman apa itu kayak jahe, kemudian kunyit semacam itu, apakah juga bisa menggunakan hidroponik? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Duren kali, duren kalau bisa duren. Nah, nggak boleh duren itu untuk kesehatan, tidak bagus. Apalagi yang lagi diet. Ya, kalau kalau tanaman yang paling cepat ya sayur ya. Sayur itu kalau kangkung 18 hari udah bisa panen. Kalau yang lainnya rata-rata 30 hari sampai 35 hari sudah bisa panen. Yang kalau misalnya di tanah dia makan waktu sampai 2 bulan, di hidroponik 35 hari sudah bisa panen. Oh, bisa lebih cepat malah ya? Ya, lebih cepat. Kemudian kalau untuk buahnya, tanaman buah itu biasanya 2 bulanan itu sudah mulai berbuah. Kalau mau dipanen ya sekitar 3 bulanan ya, baru maksimal hasilnya. Kemudian dia bisa tumbuh itu bisa sampai 1 tahunan kalau dirawat dengan baik. Terus kalau umbi-umbian bisa dilakukan, tapi dia sistemnya yang berbeda. Sistemnya yang berbeda. Tapi kalau misalnya teman saya kemarin nyoba tanam bawang merah pakai rakit apung bisa, atau pakai semut juga bisa. Ya, tapi kalau mau lebih maksimal dia pakai pengabutan kalau untuk umbi-umbian. Ya. Terus untuk tanaman seperti juga bisa pakai hidroponik. Juga bisa pakai hidroponik. Tadi durian bisa guyur ponik Pak. Berikannya sepekan sekali dengan nutrisi ABMIX. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anggur di rumah saya. Anggur di rumah saya itu sudah berumur sekitar 2 tahunan. Selama ini saya nggak pernah gubris sih sebenarnya, cuman hanya sekedar ini aja, hiasan aja. Dia berbuahnya paling 5 sampai paling banyak 10 lah, 10 buah gitu ya. Ketika tandon saya kuras, air buangan tandon tersebut saya siram ke tanaman buah anggur tadi. Saya tidak pernah ngecek. 2 minggu kemudian, sepupu saya bilang, banyak sekali anggur di luar bergantungan katanya. Masih sih? Beneran? Iya, ternyata luar biasa. Anggurnya banyak banget yang tumbuh dan seperti anggur yang dibeli di supermarket. Kemudian kalau di Medan itu bahkan sudah ada yang praktek Pak. Duriannya diberikan itu tadi ABMIX. Nah, jadi sekali diberikan ABMIX selama kurang lebih 2 bulan ya, sepekan sekali. Pertamanya tergantung luasan
duriannya itu pohonnya seberapa luasnya. Kemudian nanti disesuaikan sampai kira-kira larutan air nutrisi tadi kena ke semua akar seperti itu. Nanti bisa dikurangin larutannya berapa liternya gitu ya, kandungan yang diberikan. Jadi banyak konsumen saya, kebetulan saya meracik ya Abemix, nutrisi Abemix sendiri. Banyak konsumen saya yang punya tanaman-tanaman gitu yang tadinya sudah nggak dianggap, sudah layu, katanya disiramkan Abemix, ya alhamdulillah sekarang banyak banget buahnya, luar biasa gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena Abemix itu merupakan kandungan unsurnya merupakan unsur hara yang paling lengkap gitu. Jadi kenapa dia bisa memacu pertumbuhan buah yang tadinya mungkin bilang, ih kok nggak berbuah ya, ih kok nggak manis ya, seperti itu. Jadi luar biasa gitu. Bisa kok diaplikasikan di tanah guyur Abemix ya, guyur ponik. Ya. So. Ada lagi yang lain? Enggak, yang lainnya? Silahkan. Baru 1 orang nih, 2 orang lagi. Udah nggak masih? Ya, Bu Beni. Ya, sudah. Ima. Itu tadi yang digunakan airnya itu air biasa atau air yang kandungan mineralnya sedikit atau yang seperti apa untuk yang dibuat penyiram tadi itu. Kemudian yang kedua, untuk bahan penyemai tadi yang dibolong-bolongin tadi itu apa namanya, kayak coklat katanya anak saya lihat dari sini, kayak coklat ya, kotak-kotak kecil-kecil tadi nggak sih? Rockwool. Iya, rockwool ya. Itu bisa dipakai lagi nggak kalau udah di ini, kan menghemat biaya gitu maksudnya. Ya, makasih. Yang pertama untuk nutrisi. Kalau nutrisi itu sebaiknya untuk pekatan dari bubuk menjadi larutan pekatan itu digunakan serendah-rendah mungkin kandungan air yang tanpa ada kandungan apa-apa di dalamnya. Yeah. Disarankan yang 0 ppm. Kalau misalnya tidak dapat yang 0 ppm, minimal di bawah 50-20 ppm. Misalnya air RO itu juga bisa dijadikan pekatan. Kemudian kalau saya disarankan cari air amidis. Amidis itu 0 ppm. Merek amidis gitu ya. Itu 0 ppm. Gimana itu? Jadi bisa digunakan untuk sebagai pekatan. Untuk larutan kita bisa mempergunakan air hujan, tampungan AC, air sumur, air PDAM, air apa aja. Yang penting dia ppm-nya tidak lebih dari 250 sampai 300 ppm. Kenapa? Kalau sudah lebih dari itu, maka kandungan nutrisi yang diberikan kepada air tersebut itu akan kurang diserap. Ya. Oh, kemudian rockwool ya. Rockwool. Kalau tanamannya tidak tumbuh, rockwoolnya masih bisa digunakan. Kalau tanamannya tumbuh penuh dengan akar, ya udah nggak bisa digunakan. Gitu, sudah cuma. Kecuali kalau tanamannya mati atau tidak tumbuh sampai besar, bisa digunakan kembali. Dan akarnya diambilin, dicabutin lagi, pakai lagi. Ada lagi. Jelek dong sayang, udah itu di ini aja. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, udah ya pertanyaannya 2 macam itu terjawab ya? Iya. Ya, 1 orang lagi. Ini loh, kemarin yang Ustazah Elis ini kayaknya seharusnya sharing kemarin hasilnya sama anak-anak di sekolah. Silakan Ustazah Elis. Silakan hasilnya bagaimana tuh udah praktek katanya Kangkung hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya memang punya pengalaman Ustazah. Pernah nyoba di rumah dan juga pernah untuk pembelajaran sama anak-anak waktu itu kelas 4 ya. Cukup berhasil sih. Yang kita pakai dulu itu sistemnya WIC. Jadi kita pakai botol mineral itu, dan ini cukup menarik sih buat anak-anak. Cuman kendalanya memang karena sistemnya WIC ya. Ketika kita terakhir sekolah hari Jumat, hari Senin tuh udah kering, jadi airnya karena kondisinya kan di sekolah nggak ada orang gitu. Iya. Jadi kita tumbuh juga gitu. Terus yang kedua musim hujan. Jadi pas kebetulan musim hujan,
akhirnya airnya itu tercampur air hujan, sehingga tanaman juga nggak bagus. Kemudian kalau pengalaman di rumah itu alhamdulillah sudah pernah panen ya, selada udah pernah, bayam udah pernah, kangkung sudah pernah. Nah kemarin itu yang agak penasaran itu pernah nyobain tomat. Sudah tinggi Ustazah, tapi karena karena tanaman buah jadi penyangganya tanamannya itu jadi itu loh, anak itu nggak kuat. Jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu terlalu dekat atau seperti apa, itu yang kemarin jadi ini. Ditambah lagi satu, kemarin tuh ada serangganya gitu, yang menyerang daun itu, apa ya namanya saya lupa, leaf gitu ininya, nama penyakit di daunnya itu, yang akhirnya juga sempat berbunga tapi nggak jadi tomat seperti itu. Jadinya apa? Jadinya manggis. Jadinya apa? Jadinya gagal berbuah. Padahal sudah sempat tinggi itu. Gagal panen ya. Gitu, Ustaz. Jadi pas itu yang dipakai itu sistemnya wick. Jadi bukan belum yang pakai listrik itu belum. Ya, alhamdulillah sudah ada testimoni. Berarti nanti langsung ditunjuk ya kalau yang gini nih jadi PJ sama saya. Siap. Ya, jadi tanaman hidroponik itu salah satu kendalanya adalah ketika dia sudah banyak akarnya, maka memang harus sering-sering dikontrol nutrisinya. Kalau dia masih tanamannya masih kecil, memang nutrisinya itu paling 2-3 hari baru habis. Tapi kalau misalnya akarnya sudah banyak, maka setiap hari memang harus dikontrol kalau pakai sistem WIC. Nah itu kalau misalnya nggak pada hari libur mungkin tandonnya bisa lebih besar gitu ya, jadi pakai botol mineral supaya dia tidak mati. Kemudian ketika air nutrisi itu tidak berada di atap UV atau atap yang transparan, maka air hujan akan menambah gitu ya, menambah di air nutrisi tadi, sehingga menyebabkan larutan nutrisinya tadi itu berkurang. Kadar nutrisinya berkurang, maka unsur hara yang diserap oleh tanaman pun tidak lagi normal gitu ya, tidak seperti yang seharusnya. Itu otomatis akan menyebabkan tanaman tersebut kurang gizi ceritanya. Kemudian kalau misalnya yang tadi tomat atau cabai, ketika dia sudah tinggi, memang kan dia kan akarnya akar tunggang, jadi akarnya itu besar. Akarnya itu karena dia akarnya besar, akarnya serabut, tapi batangnya jadi besar ya, batangnya itu kuat gitu. Jadi dia memang memerlukan penyangga. Jadi dia tidak bisa tumbuh di pipa, tapi tidak sehat, kurang sesuai gitu. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan tempat tersendiri seperti tadi sistem vertigasi atau irigasi tetes atau pakai Dutch bucket yang memang posisi tanamannya bisa lebih kuat gitu karena ditopang dengan beberapa material seperti misalnya kalau di Dutch bucket kita bisa berikan penyangganya itu berupa hidroton atau batu bata yang dipecahkan, kerikil, sehingga dia tertopang dengan baik. Kemudian bisa didampingi oleh ajir atau penopang berupa bambu atau apa saja yang stick plastik untuk diikatkan kepada batang agar batangnya tidak jatuh. Seperti itu. Kemudian hama yang biasa datang pada tanaman buah atau cabai, tomat gitu biasanya ada semacam putih-putih gitu hamanya. Nah, itu bisa dibersihkan sebenarnya kalau rajin. Kalau misalnya cuma satu mah gampang ya, dibersihin pakai sabun yang diberikan air, kemudian digosok-gosok pakai disikat-sikat pakai sikat gigi bekas, itu bisa hilang. Dia bisa nanti hamanya pergi. Tapi itu kalau nggak banyak tanamannya, kalau sudah banyak mah digunting-guntingin aja. Jadi leafnya itu tadi yang sudah bermasalah, yang sudah penuh dengan hama, digunting supaya
dia tidak tetap menempel dan menyebarkan hamanya itu ke tanaman yang lain di situ. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang serangga itu memang nanti dia akan membuat leaf miner tadi. Jadi dia membuat telur-telur di daun. Nah, caranya adalah gunting daun yang ada leaf minernya itu supaya dia tidak menetas telurnya kemudian berpindah ke tempat yang lain. Kalau sudah parah sampai berulat, maka tanamannya harus dimusnahkan. Seperti itu. Nah, itu kalau yang tadi ya, yang seperti yang dialami tadi. Jadi memang kalau kita mau serius, ya bagusnya sih kalaupun terbuka tanpa GH. Kalau GH itu kan tertutup, jadi dia pakai insect net. Nah, memang sangat bagus untuk menghalangi hama masuk. Tapi kalau misalnya kita belum punya GH, minimal itu kita pakai plastik UV atau atap yang transparan supaya matahari tetap bisa masuk, tetapi air hujan tidak bisa masuk ke dalam nutris. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Untuk buah itu ada standar ya, standar apa istilahnya jarak antar satu tanaman ke tanaman lain gitu yang ininya yang bagus. Normalnya ya biasanya kalau untuk tanaman yang dia tumbuhnya ke atas seperti kangkung, bayam itu 7-10 cm itu sudah cukup. Kalau dia tanaman yang melebar atau tumbuhnya melebar itu bisa minimal 20-30 cm supaya dia bagus pertumbuhannya. Tapi kalau misalnya tanaman buah sebaiknya 40-50 cm jarak. 40-50. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang lain silakan, masih ada ini. Mumpung masih ada, nanti kita susah mau bertanya. Kalau nggak sekarang. Ustazah, siapa ini? Uswah, ada nggak pertanyaan? Siapa lagi yang sudah praktek mungkin mau testimoni kayak Saudara Elis? Ya, biasanya kalau sudah praktek ada bisa bertanya gitu ya. Iya, kebayang ya. Ini kita masih belum kebayang, masih terperangah. Oh, kayak gitu ya, gitu ya. Iya, betul. Gimana? Ada pertanyaan lain? Ngerti semua, tinggal iya. Prakteknya mungkin memang Bu Feni, jadi kita setelah praktek baru menemukan banyak masalah pasti ini kan gitu. Iya. Kalau mungkin balik lagi ke ini yang tadi pertanyaan Pak Carca, mungkin ada maksimalnya biaya gitu. Mumpung ada Pak Carca ini mendengar di sini dengan setia nih. Kalau masalah budget maksimal juga bisa sampai ratusan juta bisa, Bu. Oh, Masya Allah. Minimal dari ratusan juta itu berapa? Mungkin 2 juta gitu ya? Bisa ya? Oh, sedikit banget itu. Oh, dikit. Aduh, Pak Carca dikit, Pak Carca. Segitu. Kalau mau serius malah bisa sampai miliaran. Masya Allah. Kalau serius berbisnis ya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk adiwiyata, bisa lah mungkin sekitar 50 juta itu bagus banget udah. Oh, 50 juta itu ternyata cuma untuk adiwiyata. Terus itu yang bikin mahal apa ya, Bu Feni? Kenapa? Saya juga dengar yang bikin mahal itu apanya? Bahan-bahan itunya ya, paralon gitu ya? Atau apanya? Ya selain itu kan kalau kita mau bikin yang perfect gitu pakai insect net, itu kan dikelilingin tuh lahannya, kemudian pakai bajaringan atau holo ya peci holo. Nah, pipa-pipanya gitu ya, kalau bisa yang tanpa timbal. Kemudian bisa juga kalau saya pakai, kalau di dalam situ kalau buat pencontohan bagusnya sih bermacam-macam sistem ditampilkan. Jadi ada NFT, DFT, vertigasi, Dutch bucket, kemudian ditampilkan rakit apung. Jadi kan untuk media pembelajaran. Kalau misalnya di sana belum ada, wah bisa jadi sekolah percontohan untuk adiwiyatanya. Begitu. Ini yang di TK yang Ibu kelola itu bagaimana itunya? Ceritanya ini. Yang di TK SD itu. Oh, kalau saya cuman buat di depan sekolah aja, sistem DFT. Cuman berapa ya?
Di 6 susun, 2 susun. jadi 12 piece Pak saya pakai. Iya. Berarti nggak pakai listrik ya kalau DFT itu ya? DFT salah. Oh, NFT yang nggak pakai ya? NFT juga pakai Bu. Yang nggak pakai itu wig aja. Oh, wig aja nggak pakai. Tapi ininya apa posisinya yang satu miring ya kalau nggak salah? Nah, yang satu lurus ya? Iya agak miring. Iya betul. Ya, berarti kita diperlukan listrik ya. Ya kita mungkin nanti lihat ya kalau segi budgeting nggak bisa ditentukan ternyata mau wani piro gitu kan ya. Monggo yang lain pertanyaan kembali. Saudara ini bertanya, udah muncul? Belum. Saudara ini jadi penjaganya loh nanti. Kita nanti mungkin yang jaga agak bergantian kali ya. Bagaimana Ustazah Nina? Apakah cukup? Ini 11:30 ya? Mungkin di sana ada 12:30 ya? Di tempatnya Bu Feni. Ya. Baik, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, insya Allah kita akan praktekkan di rumah masing-masing juga boleh ya. Nanti misalnya kalau ada kendala langsung bertanya boleh. Kita akan membuat suatu grup kali ya, grup baru lagi nih, banyak grup ya. Jadi sekarang nih, kemudian kita juga diharapkan untuk bersama juga akan lakukan di sekolah. Hanya bagaimana teknisnya mungkin kita pikirkan nanti ya belakangan. Yang jelas ini adalah program dari kami yayasan untuk para siswa, guru bahkan orang tua seperti itu. Kepada Bu Feni kami ucapkan terima kasih banyak ya, semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah ya buat Bu Feni. Jangan bosan untuk dihubungi karena pasti ini semua itu pada gagal ini lah, bukan gagal paham ya gagal praktek ya. Sehingga banyak pertanyaan. Sebentar, sebelumnya saya bertanya, kalau Bu Feni kan tadi menyediakan ini ya, fasilitas, peralatan. Itu nggak bisa ya di ini ke sini ya, dikirim ke sini ya, kayaknya sih. Saya hubungin sama teman saya yang di sana. Oh, ada ya? Masya Allah, siap. Ada jaringan ya. Sebutkan aja nama Bu Feni, nanti harga menurun. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa lanjut ya dengan ini media yang lain. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doanya silakan masing-masing, lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.